Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Baik-baik ya. Kali ini saya mau sharing sedikit ya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saja tentang orang ngeyel. Ya, pernah mendengar, pernah melihat, pernah ketemu, punya teman ngeyel gitu ya. Kita akan melihat dari sisi ilmu pikiran. Orang ngeyel itu sebenarnya kayak apa sih? Yang pertama, jadi ada dua. Yang pertama, orang ngeyel itu kemungkinan besar dia bodoh. Yang kedua, kemungkinan besar dia pinter, tetapi dalam dirinya didominasi oleh emosi negatif. Yang pertama, kenapa kita katakan orang ngeyel itu bodoh? Jadi manusia ketika mendapatkan informasi dari luar dirinya, maka akan di cross check ke dalam memorinya dia. Nah, orang yang memorinya terbatas, ngertinya ya cuma itu yang dianggap kebenaran. Sehingga kalau ada orang lain, ada teman yang mempunyai pendapat berbeda, dia itu tidak mau mengakui. Yang paling benar adalah apa yang ada di memorinya dia. Padahal yang ada di memorinya dia itu terbatas, hanya sedikit. Nah, orang yang memorinya hanya sedikit itu sebenarnya boleh dikatakan orang bodoh. Karena orang pinter adalah orang yang memorinya sangat luas, sangat banyak, karena dia banyak membaca, banyak belajar, banyak pengalaman macam-macam gitu ya, termemori. Nah, orang yang bodoh itu yang memorinya tidak banyak. Sehingga ketika ada permasalahan, yang dia tahu ya apa yang ada di memorinya dia itu. Kalau orang lain berpendapat berbeda itu dianggap tidak benar karena tidak cocok dengan apa yang ada di memorinya dia. Jadi teman-teman, kalau ketemu orang ngeyel ya tidak usah sakit hati. Barangkali dia bodoh, dia tidak mempunyai informasi yang lengkap terhadap apa yang sedang didiskusikan atau sedang dibicarakan. Ya. Jadi Anda harus bersabar kalau menghadapi orang demikian. Coba cek di kampung-kampung orang yang tidak berpendidikan. Rata-rata kan ngeyel ya. Mereka mempertahankan apa yang ada di pikirannya. Padahal yang ada di pikirannya itu memorinya terbatas sekali. Pengetahuannya terbatas, pengalamannya terbatas. Tapi memang pikiran ya begitu. Ketika ada sesuatu di luar dirinya, dia merespon berdasarkan data yang ada di dalam memorinya dia. Yang kedua, ya bisa jadi orang itu pinter gitu ya, orang pinter, tetapi emosi negatifnya banyak sekali. Sehingga ketika dia itu mempunyai dorongan yang kuat untuk mungkin mempermalukan. Kalau orang lain celaka itu seneng, kalau orang lain malu itu puas ya, semacam itu ada dorongan emosi negatif. Sebenarnya pengetahuannya banyak sekali. Bisa saja orang yang pengetahuan banyak itu ngeyel banget. Ngeyel itu karena dorongan. Jadi data itu bisa live kalau itu didorong suatu energi atau emosi. Nah, emosi yang mendorong itu adalah emosi negatif. Sehingga negasinya banyak sekali. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan apa yang ada di memorinya dia langsung dikatakan udah setuju gitu. Apa yang benar ya apa yang ada di dalam pikirannya. Padahal di memori otak orang lain itu barangkali lebih lengkap, lebih bagus. Tapi karena ada daya negasi, banyak emosi, energi negatifnya. Nah, ini dia berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan atau ngeyel itu tadi. Karena kalau dia bisa memenangkan perdebatan, misalnya debat itu dia senang sekali. Nah, itu adalah orang yang ngeyel. Jadi teman-teman kalau menghadapi orang demikian ya tak bersabar. Ya, tidak perlu ngeyel, memang tipenya kayak begitu karena memorinya dan energinya negatif kayak begitu, dan itu tidak bisa dirubah ya. Kecuali seorang hipnoterapi kemudian dirubah energi negatif atau emosi negatifnya dinetralkan dan dia berpikirnya menjadi positif. Jadi data itu sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa, tapi yang mendorong data itu adalah emosi, apakah itu emosi positif atau negatif. Nah, itu yang nanti terjadi perspektifnya negatif atau positif tergantung dari apa yang ada di dalam diri seseorang.
Saya kira demikian untuk tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat ya alhamdulillah. Saya Harto, praktisi hipnoterapi dari Solo. Selamat siang, sampai ketemu di lain kesempatan.